Shalom, GGP Shalom hadir kembali dalam ibadah online atau ibadah streaming pada 29 Maret 2020. Ada kesempatan untuk kita mengajak keluarga dan semua yang ada di rumah untuk kita sama-sama beribadah. Sampai saat ini kita masih mengadakan ibadah online atau ibadah streaming dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Kurang lebih sudah 186 negara yang terjangkit dengan virus corona, dan salah satunya Indonesia. Karena itu, mari sama-sama kita mendukung program pemerintah dalam rangka mengurangi penyebaran virus corona. Firman Tuhan hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Handi Suwarto. Walaupun terpisah jarak, kita tidak bersekutu bersama-sama, tapi kita tetap bisa menjaga atmosfer ibadah dengan ikut memuji Tuhan, tetap mengatakan amin, haleluya, dan bersorak-sorai, seperti sedang beribadah di gereja. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera diberkati. Kita mulai ibadah kita, kami persilakan tim Praise and Worship. Shalom saudaraku, kita berjumpa kembali di kebaktian online yang kedua. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul walaupun saya berada di sini dan saudaraku berada di tempat yang lain. Dimanapun kita berada, Tuhan tetap bersama dengan kita. Amin saudaraku. Semakin hari saudaraku, COVID-19 semakin increase, semakin nambah, semakin banyak yang terinfek. Saudaraku, himbauan pemerintah supaya kita menjaga social distancing atau fisik, sekarang dikatakan fisik distance. Jadi antara satu dengan yang lain jangan terlalu dekat saudaraku, supaya virus COVID-19 tambah lama tidak semakin banyak, tidak semakin membludak, tetapi kita bisa stop karena kita tahu segala sesuatu yang terjadi di dunia ini Tuhan yang atur, tetapi kita pun sebagai manusia kita harus bisa mengaturnya. Amin saudaraku. Pujian ini sangat memberkati saya, karena pujian ini mengatakan bila kau izinkan sesuatu terjadi, maka itu semua adalah kehendak Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, katakan saudaraku, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Amin. Saudaraku, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Mari kita bersama-sama muji Tuhan dengan pujian ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita menghadap kepada Tuhan. Tuhan, inilah hidup kami Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Walaupun apa yang di depan kami tidak tahu. Tapi kami tahu bersama dengan Tuhan, kami akan aman. Haleluya, 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 Yesus. Oh, haleluya, Yesus. Katakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Katakan, bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Amin saudaraku. Kita katakan sekali lagi bersama-sama. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan bersama-sama, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jemaat katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Say, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya padamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Waktu Engkau, waktu yang terbaik. Haleluya. Amin. Bersyukur kepada Tuhan saudaraku, karena tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian ini. Tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku, dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal.
Katakan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Katakan saudaraku, di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Baik, yang keduanya saudaraku hafal. Katakan, di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, pandang Tuhanku penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Katakan, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin. Kemana saudaraku? Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa, di rumah Bapa surga yang bakal. Katakan sekali lagi, di rumah Bapa surga yang bakal. Saudaraku, apa yang kita alami sekarang mungkin kita tidak mengerti. Seperti pujian ini mengatakan pelangi kasih. Seperti pelangi, saudaraku, yang akan bersinar. Kita tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Segala sesuatu stop, saudaraku. Pekerjaan stop, kuliah stop, sekolah stop, semuanya stop gara-gara virus corona ini. Tetapi kita percaya tangan Tuhan sedang merendah satu karya yang indah. Amin, saudaraku. Mari kita nyanyikan pujian ini sebagai pujian penyembahan kita. Mari. Haleluya Yesus. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Katakan bersama-sama, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kita lihat pelangi kasih-Nya. Amin. Katakan,
alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kita lihat pelangi kasih-Nya. Katakan tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kita lihat pelangi kasih-Nya. Kita lihat pelangi kasih-Nya. Oh, kita lihat pelangi kasih-Nya. Kuasa-Mu terlebih besar. Katakan Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, 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 oh. Kuasa-Mu terlebih besar. Katakan Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Ku percaya. Katakan Kau bekerja, Kau bekerja, mendatangkan kebaikan. Di mana saudaraku? Di hidupku. Ku percaya, ku percaya. Kau bekerja, Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar. Katakan Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, 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 oh. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini, pada hari ini kita bersyukur karena kita masih bisa bersama-sama untuk mendengarkan kembali firman Tuhan. Sebelumnya kita akan masuk dahulu di dalam doa. Tuhan Yesus Allah kami yang baik, kami bersyukur dan terima kasih di mana pada hari ini Tuhan telah menolong kepada kami. Tuhan telah memberkati kepada kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan juga akan berfirman kepada kami, supaya kami semua yang mendengar firman Tuhan dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Pada hari ini kita bersyukur karena kita bersama-sama diberi kesempatan kembali oleh Tuhan untuk bersama-sama merenungkan kembali kebenaran firman Allah. Firman Allah pada saat ini kita akan baca di dalam Yosua 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Yosua 1 ayat 5 sampai yang ke-9. Saya akan bacakan firman Tuhan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Kita bersyukur pada hari ini ada firman Tuhan yang menguatkan kembali kepada kita semua. Firman Tuhan yang tadi kita dengar di dalam Yosua 1 ayat 5 sampai 9 itu sangat menarik untuk kita renungkan bersama-sama. Ada kata yang diulang berulang kali, yaitu kata kuatkan dan teguhkan hatimu. Banyak orang bertanya, kenapa ada kata yang diulang berulang kali? Tentu itu punya maksud dan tujuan yang jelas. Kata-kata kuatkan dan teguhkan hatimu itu ditujukan firman Tuhan kepada Yosua. Yosua kita tahu, dia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel karena dia menggantikan Musa yang sudah meninggal dunia. Secara pribadi Yosua tahu bagaimana sulitnya memimpin bangsa Israel. Yosua tahu bagaimana sulitnya menghadapi musuh-musuh yang ada di hadapan bangsa Israel. Hal yang wajar secara pribadi Yosua yang belum punya pengalaman, dia mengalami ketakutan. Yosua mengalami kekhawatiran. Yosua mengalami kecemasan karena dia kurang pengalaman. Sehingga ada firman Tuhan yang berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu Yosua. Ini memberi kekuatan kepada Yosua untuk dia bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua. Yosua menyadari begitu banyak tantangan yang dialami pada waktu dia disuruh memimpin bangsa Israel.
Bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, bangsa yang selalu membantah kepada Tuhan. Banyak berkat yang telah mengalir dalam kehidupan bangsa Israel. Begitu banyak pertolongan Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel. Tapi seringkali bangsa Israel juga memberontak kepada Tuhan. Mereka bisa memuliakan Tuhan dan bisa juga mendukakan hati Tuhan. Unik bangsa Israel ini. Dan Yosua tahu bangsa Israel bangsa yang sulit untuk diatur. Dari faktor eksternal, Yosua juga menyadari begitu banyak musuh-musuh yang akan dihadapi. Begitu banyak tantangan-tantangan yang merintangi perjalanan hidupnya. Yosua mengalami ketakutan. Yosua mengalami kekhawatiran. Yosua mengalami kecemasan. Itu hal yang wajar. Sebagai manusia, siapapun kita bisa merasakan rasa takut. Saudara dan saya bisa merasakan rasa khawatir. Saudara dan saya bisa merasakan kecemasan di dalam hidup ini. Ketakutan, kecemasan, wajar dan manusiawi dialami dan dirasakan oleh manusia yang ada pada saat sekarang ini. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan tidak pilih bulu. Ketakutan, kecemasan bisa menimpa setiap orang. Tidak melihat status sosial. Dia orang kaya, orang miskin, orang berpendidikan, orang yang sederhana. Semuanya punya dan pernah mengalami rasa takut. Bahkan seorang raja yang bernama Daud, kalau kita baca di dalam Mazmur 56 ayat yang keempat, pada waktu aku takut, seorang raja, seorang pejabat, seorang yang punya segala macam, dia juga mengalami ketakutan. Tetapi ketakutan yang dialami itu menyadarkan kita. Kekhawatiran yang dialami oleh manusia menyadarkan kita semua bahwa saudara dan saya adalah manusia yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, sehingga kita perlu Tuhan untuk menolong kita. Maka Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kalau kita pelajari kehidupan Yosua, akhirnya kita bisa melihat bagaimana Yosua berhasil menjadi seorang pemimpin untuk membawa bangsa Israel taat kepada Tuhan. Apa yang menjadi rahasia Yosua? Bagaimana Yosua bisa menjadi kuat dan teguh? Ini rahasia yang bisa membuat saudara dan saya belajar untuk bisa membuat hidup saudara dan saya kuat dan teguh di dalam kehidupan ini. Ada beberapa hal yang membuat Yosua menjadi kuat dan teguh. Yang pertama, saya melihat di sini dalam ayat yang kelima. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Yosua 1 ayat yang kelima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini satu ayat yang begitu indah, begitu luar biasa, yang membuat Yosua bisa kuat dan bisa teguh. Yang pertama di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan menyertai Yosua. Ini yang pertama yang membuat Yosua mampu menjadi satu pribadi yang kuat dan teguh. Karena penyertaan Tuhan itu begitu luar biasa. Allah pencipta langit, bumi dan laut dan segala isinya yang begitu berkuasa menyertai Yosua, maka Yosua pasti bisa melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Bagi orang yang percaya pada saat ini pun, kalau engkau ingin menikmati seperti apa yang dialami oleh Yosua, kuat dan teguhkan hatimu, maka yang pertama kita harus ingat
bahwa Yesus Immanuel selalu menyertai saudara dan saya. Penyertaan Tuhan begitu luar biasa. Pemeliharaan Tuhan begitu indah untuk saudara dan saya. Yesus menyertai bukan hanya omong kosong. Menyertai itu artinya mendampingi, memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan manusia. Dia tidak pernah ingkar janji. Dia berkata, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Itu pasti dapat terjadi. Suatu ketika ada seorang anak Tuhan. Dia baru bertobat dan dia bersyukur. Tuhan, aku merasa senang karena aku sekarang punya Yesus yang selalu menyertai saya. Dan suatu ketika orang yang baru percaya ini diajak jalan-jalan oleh Tuhan di pinggir pantai. Di pinggir pantai itu ada pasir putih, ada pasir yang berwarna hitam. Tapi kalau manusia berjalan di pinggir pantai, maka akan ada telapak kaki di atas pasir tersebut. Lalu orang yang baru percaya kepada Tuhan berjalan bersama dengan Yesus di pinggir pantai, di atas pasir. Pada waktu dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku bersyukur Engkau selalu menyertai saya. Kata Tuhan dengan tersenyum, ya, aku selalu menyertai engkau. Lalu orang yang percaya itu melihat ke belakang. Di atas pasir ada 2 pasang telapak kaki. Dia bersyukur karena yang satu telapak kaki dia, yang satunya lagi ada telapak kaki daripada Tuhan. Beberapa menit kemudian dia lihat lagi ke belakang, masih ada 2 pasang telapak kaki. Beberapa waktu kemudian dia lihat ke belakang, dia kaget. Di atas pasir hanya ada 1 pasang telapak kaki. Lalu orang Kristen yang baru ini berkata, Tuhan, kemana engkau? Engkau tinggalkan saya. Engkau membiarkan saya berjalan sendirian. Kata Tuhan tersenyum, kenapa engkau berkata seperti itu? Orang itu berkata, aku melihat dulu ada 2 pasang telapak kaki di atas pasir. Tapi sekarang ada 1 pasang telapak kaki. Tuhan kemana? Lalu Tuhan memberikan jawaban yang sederhana. Coba perhatikan. Itu telapak kaki siapa? Itu ada telapak kaki aku, kata Tuhan. Aku tahu. Di dalam perjalanan hidupmu, engkau punya masalah. Di dalam perjalanan hidupmu engkau punya persoalan, beban yang berat. Aku tahu engkau akan tidak sanggup. Aku tahu itu. Maka di dalam kesulitan, aku menyertai engkau dan aku menggendong engkau. Di tengah kesulitan aku menggendong engkau. Dan aku berjalan. Aku tidak membiarkan engkau. Orang itu akhirnya sadar. Dia salah sangka kepada Tuhan. Dia salah sangka kepada Yesus. Seolah-olah Tuhan meninggalkan dia. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia yang percaya kepada dia. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena pada saat ini, begitu banyak tantangan persoalan yang terjadi. Virus corona yang terjadi pada saat ini membuat kecemasan di mana-mana. Membuat manusia menjadi takut. Membuat manusia menjadi khawatir. Tetapi kita yakin dan percaya. Pada waktu saudara dan saya beserta dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan Tuhan akan memberikan kemampuan kepada saudara dan saya. Untuk tetap saudara bisa kuat dan teguh di dalam hidup ini. Yosua bisa kuat dan teguh yang pertama. Karena dia percaya Yesus menyertai dia. Yang kedua kita melihat di dalam ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini. Memiliki negeri yang kujanjikan. Dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Untuk diberikan kepada mereka.
Hal yang kedua untuk membuat kita bisa kuat dan teguh, kita harus percaya dan imani akan janji Tuhan. Janji Tuhan itu begitu indah. Janji Tuhan itu begitu luar biasa. Janji manusia bisa berubah. Janji orang yang kita sayangi, orang yang kita percaya itu bisa berubah. Kenapa? Karena manusia terbatas. Manusia penuh dengan kekurangan. Tapi kalau janji Tuhan itu pasti digenapi. Karena apa? Karena Yesus punya kuasa. Janji Tuhan pasti tergenapi. Karena apa? Karena Dia punya kuasa yang luar biasa. Tuhan berjanji akan terus menolong kepada saudara dan saya. Tuhan terus akan memberikan kepada kita kebaikan demi kebaikan. Di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini merupakan janji Tuhan yang ditujukan kepada saudara dan saya pada hari ini. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Janji Tuhan tidak akan meleset. Karena Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8 berkata seperti demikian. Janji Tuhan tidak akan berubah. Janji manusia bisa berubah. Manusia berjanji, manusia bisa mengingkari. Karena apa? Karena manusia penuh dengan kekurangan. Mungkin ada di antara bapak ibu saudara yang mendengarkan acara ini berkata, saya kecewa terhadap teman saya. Karena dia dulu berjanji mau bantu saya. Tapi kenyataannya tidak ada bukti. Dia sudah berjanji, dia juga yang mengingkari. Itulah manusia. Tapi kalau Tuhan, Dia berjanji, pasti akan digenapi. Kalau Tuhan berjanji, pasti akan terjadi. Banyak orang yang salah sangka terhadap hal ini. Banyak orang berkata, Tuhan Engkau bohong. Tuhan Engkau membiarkan saya sendirian. Tuhan Engkau tidak tolong saya. Saya punya masalah, saya punya persoalan. Saya sudah berseru kepada Tuhan. Tuhan tidak tolong saya. Apakah benar Tuhan tidak tolong kita? Apakah benar Tuhan membiarkan kita? Janji Tuhan ya dan amin. Dia adalah gembala yang baik. Dia akan membawa saudara dan saya ke padang rumput yang hijau. Yesus gembala yang baik, yes. Itu pasti dan pasti. Dia tidak pernah berubah. Dia gembala yang baik. Tapi persoalannya adalah sekarang ini. Apakah saudara dan saya telah menjadi domba yang baik? Apakah saudara dan saya telah menjadi domba yang baik atau menjadi domba yang bandel? Tuhan gembala yang baik, yes, pasti itu tidak berubah. Dia akan selalu menolong. Dia akan selalu menepati janjinya. Dia akan menolong anak-anaknya yang berseru kepada Dia. Suatu ketika ada seorang anak Tuhan. Dia percaya Tuhan akan tolong dia. Pada waktu rumahnya dekat sungai, ada hujan yang besar. Banjir melanda tempat itu. Dan hamba Tuhan ini, anak Tuhan ini, berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Banjir melanda rumah saya. Air sudah masuk ke dalam rumahnya. Dia berdoa kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Pada waktu dia berdoa demikian, tiba-tiba ada perahu yang lewat.
Perahu yang lewat itu berkata kepada orang itu, ayo cepat naik. Kami akan selamatkan engkau. Tapi anak Tuhan berkata, tidak. Aku tidak perlu pertolongan perahu. Aku hanya perlu pertolongan Tuhan. Perahu itu lewat. Air makin tinggi, air makin tinggi. Orang itu naik kepada tingkat yang kedua. Makin tinggi, makin tinggi. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia berseru lagi kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Pada waktu dia berseru demikian, ada perahu lagi yang lewat. Dan mengajak kepada orang itu, mari ikut, engkau akan kuselamatkan. Tapi anak Tuhan itu diam saja. Dia tidak mau. Karena dia menunggu pertolongan langsung daripada Tuhan. Akhirnya air makin tinggi, dia naik di atas atap wuwungan. Dia berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, kan aku pegang janji engkau, engkau akan menolong saya. Tetapi apa yang terjadi? Ada perahu lagi yang lewat untuk tolong dia, tapi dia tidak mau. Dan dia akhirnya mati tenggelam. Pada waktu dia bertemu dengan Yesus, dia berkata seperti ini, Tuhan, saya kecewa. Saya sudah bicara kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan untuk minta pertolongan. Tapi Tuhan tidak menjawab. Tuhan membiarkan saya mati. Lalu Tuhan berkata dengan tenang, nah, jangan marah dulu. Pada waktu pertama engkau berdoa, saya sudah memberikan jawaban. Saya siap menolong engkau. Saya utus orang yang pakai perahu pertama untuk menolong engkau. Tapi engkau tidak mau. Yang kedua, engkau juga menolak. Yang ketiga, engkau juga menolak. Salah siapa? Tuhan punya banyak cara untuk menolong seseorang di dalam kesulitan. Tuhan banyak cara untuk bisa menolong saudara dan saya di dalam keluar daripada masalah dan persoalan. Tapi yang paling penting, kita percaya kepada Tuhan bahwa janji Tuhan itu tidak pernah lalai. Janji manusia bisa berubah, tapi janji Tuhan tetap ya dan amin. Yosua bisa kuat dan teguh. Karena yang pertama tadi, Yosua yakin Tuhan menyertai dia. Yang kedua, Yosua yakin bahwa Tuhan memberikan janji-janji yang indah untuk Yosua. Yang ketiga, kita melihat bagaimana Yosua bisa kuat dan teguh di dalam ayat yang selanjutnya, dalam ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata seperti ini. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Untuk bisa kuat dan teguhkan hatimu, tadi kita bisa melihat yang pertama, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Yang kedua, kita pegang janji Tuhan dengan iman yang sederhana. Yang ketiga, kita bisa melihat di sini, bertindak hati-hati, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tuhan mengajak kepada kita pada hari ini, untuk saudara dan saya fokus kepada Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Seringkali anak Tuhan tergoda. Pada waktu hari Minggu dia percaya kepada Tuhan. Dia beribadah kepada Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Mukanya seperti malaikat. Mukanya berseri-seri. Tapi pada waktu hari Senin sampai hari Sabtu, mukanya cemberut. Kelakuannya begitu jahat. Dan tidak sedikit pun menunjukkan itu anak Tuhan. Kita rindu. Saudara dan saya perlu belajar untuk melihat apa yang menjadi Yosua bisa kuat dan teguh. Karena Yosua tidak pernah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dia selalu percaya dan mengandalkan Yesus di dalam kehidupannya. Pada waktu engkau punya masalah persoalan, pada waktu engkau punya persoalan yang berat di dalam hidupmu, ingat, jangan cari ilah yang lain. Fokus, berharap
hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hidupmu harus lurus. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Pada saat ini begitu banyak godaan-godaan yang ada di dalam dunia ini, yang menyeret anak-anak Tuhan berjalan tidak lurus. Dia menyimpang ke kanan dan ke kiri. Hidup seperti budaya kepiting. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan tentu tahu. Kepiting itu satu binatang. Kalau dimasak dengan cocok, itu menjadi makanan yang enak. Tapi coba perhatikan kehidupan kepiting. Kalau kita melihat kepiting, dia tidak pernah berjalan lurus. Dia selalu menyimpang ke kiri dan ke kanan dan selalu tidak pernah lurus. Dan ada kebiasaan. Mereka suka saling timpah menimpa, saling injak menginjak. Coba perhatikan. Kalau nanti ke pasar, kehidupan kepiting seperti itu. Itu menggambarkan kehidupan manusia. Yang seringkali dia tidak mau berjalan lurus. Dia menyimpang ke kiri dan kanan, yang penting tujuannya tercapai. Walaupun dengan cara-cara yang tidak halal. Walaupun dengan cara-cara yang salah. Dia berupaya untuk mendapatkan sesuatu. Walaupun itu tidak sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Yosua bisa kuat dan teguh hatinya. Karena dia lurus di dalam Tuhan. Dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ini pembelajaran untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang mengikuti acara pada hari ini. Yang berikutnya, bagaimana bisa Yosua bisa kuat dan teguh. Kita melihat dalam ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Untuk bisa kuat dan teguh, kita yakin dan percaya Tuhan menyertai kita. Tuhan memberikan janji-janji yang indah untuk saudara dan saya. Kita jangan menyimpang ke kanan dan yang ke kiri. Dan yang keempat, di sana dikatakan, kita harus memperkatakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ini penting untuk kita semua. Karena apa? Karena firman Tuhan itu begitu banyak manfaatnya untuk saudara dan saya pada saat ini. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 berkata seperti ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ini jelas. Setiap orang yang merenungkan firman Tuhan, melakukan di dalam kehidupannya, dia akan bisa menjadi kuat dan teguh. Karena firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar. Firman Tuhan bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Firman Tuhan bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Dan firman Tuhan bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Pada saat ini banyak berita, banyak informasi, baik melalui surat kabar maupun televisi, yang membuat manusia menjadi stres, yang hidup manusia menjadi galau, takut, cemas, dan khawatir. Karena berita-berita yang ada bukan memperteguh iman, tapi seringkali berita-berita yang muncul itu memperlemah iman, menjadikan orang jadi stres. Tetapi firman Tuhan akan membuat kita semua menjadi kuat. Karena pada waktu kita beriman kepada Tuhan, kita memiliki satu keyakinan. Pada waktu saudara dan saya menikmati keyakinan bersama dengan Tuhan, maka akan ada kekuatan, ketahanan, imun yang terjadi dalam tubuh kita itu makin menjadi kuat. Renungkan firman Tuhan
dalam kehidupan ini. Yosua hidupnya diberkati oleh Tuhan. Yosua bisa menjadi kuat. Yosua bisa menjadi teguh. Karena ternyata ada beberapa hal yang menarik dalam kehidupannya yang patut kita tiru di saat-saat kondisi seperti sekarang ini. Yang pertama, yakin Tuhan menyertai kita. Yang kedua, pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan, bertindak hati-hati, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Perkatakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menolong kepada kita. Setiap hari Tuhan menanggung beban kita. Setiap jam Tuhan menjagamu. Setiap menit Tuhan memperdulikanmu. Setiap detik Dia mengasihimu. Firman Tuhan pada hari ini tidak diperpanjang, tapi renungan singkat pada hari ini membawa kepada kita untuk semua memandang situasi kondisi tidak menentu. Situasi kondisi begitu mencekam. Tapi yakin dan percaya kita bisa kuat dan teguh seperti dialami oleh Yosua. Asalkan kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Pada saat sekarang ini, kebijakan pemerintah melaksanakan social distancing. Supaya jaga jarak antara manusia dengan manusia. Bekerja pun kalau bisa work from home. Bekerja di rumah. Itu betul. Tetapi dalam kita hubungan bersama dengan Tuhan, kita jangan jaga jarak. Tapi kita harus makin dekat. Makin dekat. Makin rindu untuk mendengarkan suara Tuhan. Firman Tuhan memberkati kepada kita pada hari ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih karena firman Tuhan telah mengingatkan kembali kepada kami. Supaya kami anak-anak Tuhan yang sedang dilanda kesulitan, dilanda kesukaran, dilanda kecemasan, tetap kuat dan teguh. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus Kristus selalu mendampingi kami dan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam setiap masalah yang kami hadapi. Bapa, kami berdoa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ragu-ragu Tuhan mantapkan, yang punya beban masalah dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, dalam pelayanan, dalam apapun juga, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Supaya kami orang-orang yang percaya menikmati bagaimana Tuhan yang disembah dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup dan benar, yang tidak pernah mengecewakan kepada kami. Bapa, kami juga bersahati berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan berkati bangsa yang besar ini. Tuhan melihat peristiwa yang ada pada saat ini dengan virus corona yang ada di mana-mana. Tuhan berikan kebijakan, Tuhan berikan kewaspadaan, Tuhan berikan akal budi dan hikmat daripada Tuhan untuk bisa mengatasi setiap persoalan ini dan cepat-cepat bisa bertindak untuk mengurangi, menghambat dan menghilangkan virus corona di Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, untuk Wakil Presiden, untuk para menteri, para gubernur, wali kota, sampai kepada aparat yang terdekat dengan kami RT RW. Tuhan berkati mereka semua, berikan kepada mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, supaya mereka bisa menjalankan tugas tanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku, dan nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan lindungi pemerintahan Indonesia, supaya negara Indonesia diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru
badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Gereja pertama Pinkster Beweging di Bandung. Di kota Bandung, Evangelis Johannes Thiessen, panggilan akrab selanjutnya Papa Thiessen, mengadakan kebaktian kebangunan rohani untuk pertama kalinya dengan meminjam gedung pengadilan negeri yang tidak dipergunakan pada hari Minggu dan pada malam hari. Setiap kebaktian yang diadakan di tempat tersebut mendapat perhatian banyak pengunjung dan banyak yang bertobat serta menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Banyak orang-orang sakit disembuhkan. Papa Thiessen pernah berkata di dalam khotbahnya, "Pada hari-hari biasa di tempat saya berdiri saat ini, banyak orang-orang jahat diadili dan dijatuhi hukuman oleh hakim. Akan tetapi, di dalam kebaktian ini, bagi mereka yang mau bertobat dari segala dosa dan kejahatannya, boleh menerima anugerah pengampunan dari hakim yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus." Keluarga Kulinberg, keluarga Drom, dan masih banyak lagi untuk bisa disebutkan satu persatu. Dalam waktu yang relatif singkat, kebaktian dalam ruangan pengadilan tersebut sudah tidak dapat menampung para pengunjung yang semakin hari semakin banyak. Sehingga timbul pemikiran untuk membangun gereja sendiri. Setelah melalui suatu pergumulan dan doa, Tuhan menggerakkan hati seorang ibu yang bernama Tres Kulinberg untuk menghibahkan tanahnya dan rumahnya di Litsonland, sekarang menjadi Jalan Marjuk nomor 17, untuk dibangun sebuah gedung gereja. Tahun 1960 nama Penggerakan Kristus diganti menjadi Gereja Gerakan Pentakosta. Tanggal 29 Juni 1961, dengan pertolongan Tuhan,
dilakukan peletakan batu pertama oleh tua-tua gereja dan pendeta J.D. Shackett. Pertanda dimulai pembangunan sebuah gedung gereja Gerakan Pentakosta di Jalan Semar 36 Bandung berukuran 10 kali 20 meter persegi. Pembangunan dimulai tanpa persediaan dana. Begitu pula perencanaan dan pelaksanaan dilakukan oleh tenaga-tenaga sukarelawan dari jemaat. Pada tahun 1962, awal setelah pembangunan selama 8 bulan, gedung gereja Gerakan Pentakosta Jalan Semar 36 dapat diresmikan atau ditahbiskan oleh Gembala Jemaat Pendeta J.D. Shackett. Bulan Mei 1967, Pendeta J.D. Shackett sekeluarga pulang ke negeri Belanda dan pengembalaan dilakukan oleh Pendeta C. Bonsiet dari Tasikmalaya. Sementara itu jemaat berkembang terus, sehingga gedung gereja seluas 10 kali 20 meter persegi sudah terasa tidak dapat menampung jiwa-jiwa yang Tuhan kirimkan. Perluasan gereja tidak dapat ditangguhkan lagi. Penggembalaan dilanjutkan oleh Bapak Pendeta Yusak Jonathan pada tahun 1970 hingga tahun 1983. Beliau meninggal di Bandung pada tanggal 5 April 1983. Kemudian pengembalaan jemaat Gereja Gerakan Pentakosta dijabat sementara oleh Pendeta M. Kaloan AM. Jadi kurang lebih 2 tahun, jemaat Bandung tanpa gembala tetap. Melalui suatu pergumulan doa majelis dan tua-tua gereja serta ibu-ibu komisi yang ada di Gereja Gerakan Pentakosta Bandung, dan memohon kepada Tuhan Yesus yang adalah Gembala yang agung kita, Tuhan telah menjawab. Pada tanggal 27 Mei 1985, Tuhan tetapkan seorang hambanya dari Jakarta sebagai gembala, yaitu Almon M. Retika, hingga saat ini, dan gereja dilengkapi menjadi Gereja Gerakan Pentakosta Shalom. Pada tanggal 26 September 1990, pemugaran secara menyeluruh gedung gereja dimulai untuk memenuhi sarana-sarana kelas-kelas sekolah minggu, remaja dan kaum muda. Tanggal 19 Desember 1992, setelah selama 27 bulan dalam pembangunan, renovasi, pembangunan gedung bertingkat telah dapat diselesaikan dan siap untuk dipakai atau ditahbiskan. Ini semua karena Tuhan sendiri campur tangan dalam renovasi dari awal sampai dengan selesainya pembangunan gedung gereja Gerakan Pentakosta Shalom di Bandung. Tahun 1968 dimulai perluasan bangunan gereja Gerakan Pentakosta dari ukuran 10 kali 20 meter persegi menjadi 24 kali 26 meter persegi. Perencanaan dan pelaksanaan dipimpin oleh seorang sarjana teknik sipil Insinyur Chia Keng Peng atau Insinyur Paul Retika. Beliau adalah anggota jemaat dibantu oleh panitia pembangunan, majelis dan kaum muda setempat. Pembangunan dapat diselesaikan. Tahun 1970, Pendeta C. Bonsiet melayani di tempat lain dan Tuhan tetapkan Pendeta Yusak Jonathan dari Jakarta sebagai gantinya. Semasa penggembalaannya, telah dibangun bangunan pastori dan sekretariat bertingkat di bagian belakang. Tanggal 5 April 1983, Pendeta Yusak Jonathan dipanggil pulang oleh Tuhan. Bulan April 1983 sampai dengan Juni 1985, dilakukannya pembangunan Gereja Gerakan Pentakosta Shalom di Bandung. Jikalau saat ini jemaat Bandung dapat merasakan beribadah dalam sebuah gedung bertingkat yang nyaman dan kokoh, ini bukan untuk bermegah, semata-mata karena kasih karunia Tuhan dinyatakan kepada jemaatnya dengan memberikan sarana untuk lebih mengimbangi perkembangan jemaat yang tumbuh dengan wajar. Gerakan Gereja Pentakosta Shalom yang berkembang dari Gereja Gerakan Pentakosta yang pertama di Indonesia hingga kini masih ada. Ini hanya semata-mata kemurahan daripada Tuhan saja yang masih ingin memakai sebagai suatu kesaksian untuk meneruskan Injil Kerajaan Allah.
Hamba-hamba Tuhan yang pernah menjabat Gembala Jemaat Gereja Gerakan Pentakosta Shalom di Bandung tahun 1959 hingga 1967. Pendeta J.D. Schacket meninggal di Arnhem, Holland 21 September 1993. Tahun 1967 hingga 1970, Pendeta Si Bunsiet. Tahun 1970 hingga 1983, Pendeta Yusak Yonatan meninggal di Bandung 5 April 1983. Pada tahun 1983 hingga 1985, Pendeta M. Kaloan AM, pejabat sementara, meninggal di Bandung 10 Desember 1986. Tahun 1985 hingga saat ini, Pendeta Almon M. Retika. Demikian lintasan singkat sejarah dan renovasi gedung gereja Gerakan Pentakosta Shalom di Bandung. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita bersama-sama dengan GGP di seluruh Indonesia berdoa buat GGP yang berulang tahun pada hari ini. Kita bersyukur dengan segala kekurangan dan kelemahan yang ada, Tuhan Yesus yang adalah Gembala Agung, Ketua Agung, telah menyertai, memproses, melindungi, melengkapi, sehingga kita ada sebagaimana kita ada sekarang ini. Kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga. Tuhan punya rencana yang baik buat GGP di seluruh Indonesia, dan Tuhan telah menyertai sampai saat ini. Biarlah Tuhan tetap menyertai, memberkati, melengkapi, mengurapi semua yang bertugas, memberkati seluruh sidang jemaat, seluruh jemaat GGP di seluruh Indonesia dengan segala kekurangan dan kelemahan yang ada. Tuhan sendiri juga yang menyatakan kebesaran Tuhan, memakai setiap pribadi, setiap jemaat menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk membela kebenaran firman Tuhan dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan permuliakan nama Tuhan yang besar, beri keberanian, memberi ketegasan kepada seluruh sidang jemaat untuk bersaksi di mana mereka berada. Mereka boleh menjadi garam terang dunia, membawa Injil, membawa kabar sukacita buat Indonesia, sehingga Indonesia boleh dimenangkan untuk Tuhan. Permuliakan nama Tuhan yang besar. Memberkati juga semua hamba-hamba Tuhan dengan segala kekurangan dan kelemahan yang ada, sehingga seluruh hamba Tuhan boleh menjadi alat dalam tangan Tuhan. Memberkati seluruh sidang jemaat dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bersyukur sudah diberkati oleh puji-pujian dan firman Tuhan. Selepas ibadah kita akhiri, kita bisa berbagi atau sharing dengan keluarga kita untuk memastikan kita sudah mengerti dan memahami berkat yang kita dapat hari ini. Jemaat, selama ibadah masih dilaksanakan secara online, persembahan bisa ditransfer melalui rekening berikut. Bagi jemaat yang tidak memiliki M-Banking atau tidak memiliki rekening, persembahan bisa diberikan saat ibadah sudah kembali seperti biasa di gereja. Shalom Bapak Ibu, berdasarkan hasil rapat majelis pada tanggal 28 Maret 2020, Majelis GGP Shalom Bandung memutuskan untuk melangsungkan ibadah pada tanggal 5 April 2020 secara online. Seperti yang Bapak Ibu ikuti hari ini, kita semua sama-sama diberkati lewat puji-pujian dan firman Tuhan melalui aplikasi YouTube dari handphone ataupun TV Bapak Ibu sekalian.
Adapun untuk ibadah perjamuan kudus yang biasa kita ikuti setiap awal bulan di minggu pertama, khusus untuk bulan April, maka kita akan sama-sama mengikuti pada tanggal 10 April 2020 bersamaan dengan perayaan Jumat Agung. Kami menginformasikan untuk rangkaian acara Paskah, baik Jumat Agung, hari Sabtu, dan juga hari Minggu, tanggal 10, 11, dan 12 April, Majelis GGP Shalom belum memutuskan apakah akan menyelenggarakan secara offline ataupun secara online. Ada harapan yang begitu besar dari Majelis GGP Shalom untuk kita boleh sama-sama mengikuti ibadah di Jalan Semar nomor 36. Namun hal ini bergantung kepada perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia, secara khusus di Kota Bandung. Apabila memungkinkan, maka kita akan selenggarakan ibadah di Jalan Semar nomor 36. Namun, jika situasi belum membaik, maka kami akan tetap melayani Bapak Ibu sekalian melalui tayangan yang dapat Bapak Ibu saksikan seperti hari ini. Dan diharapkan Bapak Ibu dapat terus mengikuti perkembangan berita yang akan kami sampaikan di kemudian hari. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Gereja akan memberikan info lebih lanjut. Karena itu, tetap terhubung dengan kontak-kontak sebagai berikut. Tetap waspada, namun jangan panik untuk menghadapi situasi saat ini. Selalu ingat, Yesus Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kita. Bijaksana menanggapi setiap berita yang beredar. Sebelum kita share atau membagikan kepada orang lain, terlebih dulu kita mencek apakah berita tersebut jelas sumbernya, atau jangan-jangan berita tersebut adalah berita hoax. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, dan tetap tinggal di rumah. Kita akhiri ibadah online hari ini. Saya Monica beserta kru mengucapkan Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih karena Tuhan sendiri yang telah menolong ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami yakin dan percaya Tuhan, penyertaan Tuhan cukup untuk kami. Penyertaan Tuhan cukup untuk kami mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam hidup ini. Kami yakin dan percaya Tuhan berkati setiap para pelayan telah ambil bagian di ibadah hari ini. Tuhan berkati kami, lindungi kami, urapi kami, supaya kami semua menjadi pelayan-pelayan yang selalu memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan berpisah. Sebentar kami akan meninggalkan ruang ibadah kami masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada dan cukup untuk kami. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, dan kuat persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kembali yang kedua kali. Haleluya. Amin.